Itu beliau Habib Neon tuh ziarah setiap hari ke Maula Bungkul, Sohibul Bungkul, setiap hari. Sampai pernah suatu saat Sohibul Bungkul itu bangun dari kuburannya, mencium tangannya Habib Neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi mawala amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan mengupas sedikit cerita bahwa Habib Neon setiap hari berziarah ke makam Bungkul. Lalu pada suatu ketika Mbah Sunan Bungkul yang sudah meninggal dunia ratusan tahun, ya, anggaplah meninggalnya tahun 1480 Masehi. Berarti sampai 1950-an, ya, berarti berapa ratus tahun. Dari abad 15 ke abad 20. Lebih dari 5 abad. Kok bisa bangun dari makamnya lalu menyalami Habib Neon? Ini yang perlu diteliti dan dipahami, diperhatikan. Menyalaminya itu mencium tangannya Habib Neon. Bukan sebaliknya, Habib Neon yang mencium tangannya Mbah Sunan Bungkul. Nah, ini berarti sama dengan menundukkan secara halus. Dengan cerita ini menganggap bahwa Fam Ba'alawi itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Sunan Sepuh sekalipun. Padahal Mbah Sunan Ampel itu lebih sepuhan Mbah Sunan Bungkul. Mbah Sunan Giri itu mantunya Mbah Sunan Bungkul. Kalau umurnya Mbah Sunan Bungkul aja 300 tahun. Beliau adalah master pembuat keris. Bahkan bisa meniru seperti Nabi Daud yang bisa menundukkan, ya, melemaskan besi. Musupo, Mbah Sunan Bungkul. Itu saja ditundukkan oleh Habib Ba'alawi yang ada di Surabaya. Habib Neon asli dari Tarim Hadramaut Yaman, kelahiran 1888, hijrah dari Tarim ke Singapura, lalu ke Palembang, Sumatera Selatan, lalu ke Batavia, Pekalongan, dari Pekalongan ke Surabaya terakhir kali. Sampai meninggalnya di Pegirian itu. Nah, itu aja bisa menundukkan orang asli Jawa. Mbah Sunan Bungkul itu asli Jawa. Bangsawan Majapahit. Beliau tidak mau dikuak, diuwek, ya, dikulik. Sejarah asli, siapa aslinya beliau. Yang penting difahami aja beliau adalah Mbah Mahmudin, ya, karena di daerah Bungkul, dekat Kalimas, maka dikatakan sebagai Sunan Bungkul. Ini Mbah Sunan Bungkul saja, belum yang lain. Wali Songo semua itu mau diba'alawikan. Berarti terah saya, Mataram Islam itu semua juga Ba'alawi dari Yaman sana. Dan saya tidak terima. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, Habib Neon ini tergantung siapa, ya, memahami beliau dari sudut pandang siapa, ya. Kalau menurut saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi tidak begitu banyak kiprahnya dalam berdakwah di Surabaya ini. Justru Mbah Sunan Bungkul ini, mertuanya Mbah Sunan Giri Raden Paku. Jadi informasi yang beredar itu mertuanya Mbah Sunan Ampel, bukan. Mertuanya Mbah Sunan Giri. Beliau waktu di Surabaya ini mempunyai anak putri yang bernama Dewi Wardah itu. Ya. Ada cerita-cerita seperti ceritanya Mbah Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris. Ya, ada buah delima itu yang dilarungkan dari Kalimas sampai ke ujung Pegirian, ditemu oleh santrinya Mbah Sunan Ampel yang bernama Raden Paku. Lalu sowan ke Mbah Sunan Ampel, oleh Mbah Sunan Ampel dibawa bertemu dengan Mbah Sunan Bungkul. Lalu sesuai dengan janji Mbah Sunan Bungkul, barang siapa yang menemukan buah delima ini akan aku jadikan mantu saya.
Itu akhirnya Mbah Raden Paku atau Sunan Giri bin Raden Ishak ini, Raden Maulana Ishak ya, akhirnya mengawini putrinya Mbah Sunan Ampel, Dewi Murtosiah, juga mengawini putri dari Mbah Sunan Bonggol yaitu Dewi Wardah. Jadi dua-duanya dinikahi. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kesimpang siuran sejarah ini tetap masih terus ada. Tapi itu kemungkinan sudah valid antara 70 sampai 80% bahwa memang benar bahwa Sunan Bonggol itu bukan mertua dari Mbah Sunan Ampel, tapi mertua dari Mbah Sunan Giri atau Raden Paku, santrinya Mbah Sunan Ampel. Jadi di Bonggol itu ada dua alam dimensi. Yang sebelah timur itu alam akhirat, yang sebelah barat itu alam dunia. Jadi kalau jenengan mau ke Bonggol, ya itu tergantung pilihannya ada dua. Kalau yang sebelah barat itu orang senam, konser, musik, ya, taman-taman ria. Bahkan Taman Bonggol itu tahun 2013 yang lalu oleh PBB itu diputuskan ya sebagai taman terbaik se-Asia. Se-Asia tahun 2013. Taman Bonggol dibangun mulai tahun 2007. Selesai pada tahun 2013. Sebelumnya sudah digunakan, cuma 2013 ini diresmikan sebagai taman terbaik se-Asia versi PBB. Jadi kalau pas ada orang khusyuk ziarah di makam Mbah Sunan Bonggol, itu sebelah baratnya ya ada orang senam-senam, joget-joget, musik-musik. Ya ini kadang-kadang ya nggak sinkron ya. Ini dua alam yang berbeda, padahal lokasinya sama. Nggak luas kok, luasnya ya nggak ada 2000 meter persegi, nggak ada. Coba jangan lihat sendiri di sana. Jadi macam-macam ya. Yang ini spirit, ya. Ini yang makamnya ini orang berdoa khusyuk, tahlilan, istighosahan, yasinan. Yang sebelah barat hanya dibatasi oleh tembok. Jadi ini dua dimensi alam yang berbeda. Kalau malam sih nggak terlalu, cuma kalau malam ya juga ada ya orang jalan-jalan, taman, namanya taman. Itu juga warga Surabaya ini ya bisa terhibur. Pas pada waktu zaman Belanda dulu tuh sempat mau dibongkar makam tersebut, mau dipindah. Tapi penjaga makam ya mempertahankan sampai sekarang. Bagi cagar budaya Surabaya dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi jangan percaya membangkitkan kembali, bangun dari kuburnya setelah berabad-abad lamanya nyalami nyium tangannya Habib Neon. Jangan percaya. Teliti cerita ini. Ya. Bangun dari kuburnya nyalami berarti kan menundukkan. Beda kalau bangun dari kuburnya dicium tangannya oleh Habib Neon. Ya beda ya kan? Bagi orang yang kurang paham, terkena bayan sihir ini, wah mantuk-mantuk lain. Langsung terima, taslim, menyerah langsung diterima, diyakini saja, begitu saja. Padahal itu salah. Nah, ini namanya menyelipkan satu kata yang sulit terdeteksi oleh orang awam, sehingga akibatnya itu sangat berbahaya. Menundukkan sejarah Indonesia. Sesepuh penyebar Islam di Surabaya saja menghormat Habib Neon Idrus dari Tarim kok. Apalagi sekelas saya. Semuanya mau ditundukkan. Bahkan sampai kekerabatan keraton saya, baik mulai dari Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, Paku Alaman, Kasunanan Surakarta, Hadiningrat sampai Mangkunegaran, semua mau ditundukkan semua. Saya menyampaikan ini kan karena saking nemennya, bahasa Jawanya seperti itu. Saking nemeni. Seandainya nggak nemen kayak gini, saya nggak akan berbicara seperti ini. Saya sudah nyaman dalam kehidupan saya. Saya pun akan memberi contoh kepada masyarakat dan umat bahwa kita walaupun siapapun lah, status sosial kita, kiai, ke ustadz,
apapun lah ya, biasa sajalah, saling menghormati. Saling hormat menghormati. Tidak boleh menindas atau meremehkan wagom tunas. Jangan. Biasalah kita, sama-sama. Ya, sama-sama, tergantung amal solehnya masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala keberanian penyampaian saya. Semoga bisa dipahami dan diterima. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.